Saya berharap hari ini poin 2, kalau bisa lanjut kita akan lanjutkan. Bagian kedua adalah menundukkan diri kepada ketuhanan Kristus. Menundukkan diri. Coba bagaimana menundukkan diri? Saya akan turun. Ya, menundukkan diri. Coba dia berdiri sendiri. Kalau ini Tuhan, saya ini menundukkan diri bukan hanya soal fisiknya, tapi artinya di sana adalah merendahkan diri, turun, bahwa dia lebih tinggi daripada aku, lebih berkuasa daripada aku. Silakan. Ya. Dia lebih berkuasa daripada aku, dia lebih hebat daripada aku, dia lebih segalanya daripada aku. Itu menundukkan diri kepada ketuhanannya, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah Tuhan 100%. Ya. Bukan kepada kemanusiaannya, tapi kepada ketuhanannya. Bagaimana dia sudah menyelamatkan aku, bahwa aku ini tidak ada apa-apanya, tapi dia mau. Dia adalah Tuhan yang harus layak disembah, yang ditinggikan, dipuji, diagungkan dalam segala sesuatu, bahwa dia lebih tinggi daripada hidupku. Ya. Dia harus kita tahu bahwa dia itu lebih hebat, lebih daripada segalanya. Berarti dia yang terutama. Kan kita nyanyi ya, yang terutama dalam hidup ini. Apa? Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Gitu ya. Meninggikan nama Yesus, memuliakan Dia. Itu yang terutama. Menjadi seorang murid itu bukan meninggikan jabatan kita, bukan meninggikan uang, bukan itu segala-galanya. Ya, saya kadang-kadang melihat orang bekerja keras ini. Kerja keras itu memang harus. Firman Tuhan bilang apa? Dengan bersusah payah engkau akan mencari makananmu seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Itu firman Tuhan katakan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi bukankah ketika kita sudah datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak lagi dikuasai oleh ini. Kutuk itu sudah dibayar di atas kayu salib. Kutuk itu sudah dibayar di atas kayu salib. Artinya di sana bukan lagi itu yang menguasai kita. Bekerja, tetap bekerja. Jangan malas. Tapi bukan itu yang menguasai pikiran kita, bukan itu yang menguasai hidup kita, sehingga pekerjaan itu lebih utama daripada Tuhan. Dan hidup Nabi beribadah karena cari uang. Itulah kira-kira. Tidak lagi punya persekutuan dengan Tuhan. Saking sibuknya, jam 6 pagi sudah berangkat dari rumah kerja. Kan begitu. Sehingga gak bisa lagi punya waktu bersekutu dengan anak-anak. Paling berdoa pun tidak bisa lagi, apalagi baca firman Tuhan. Ya, itu artinya tidak tunduk. Ataupun mungkin ada waktu, mungkin pagi gak sempat atau bagaimana, repot, tapi paling tidak dia punya waktu dengan keluarganya. Sesibuk apapun kita, harus beri waktu kita untuk keluarga kita. Banyak orang bukan hanya krisis ya, krisis semuanya. Kalau krisis uang masih bisa dicari, tapi krisis kasih, krisis kasih lah.
menjadi rusak semuanya. Jadi firman Tuhan berkata, Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, ini kata Yesus. Mari kita lihat ayat 23 ini, Lukas pasal 9. Kita baca sama-sama. Lukas 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama baca. 2, 3, ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ya. Sudah berapa kali dengar firman Tuhan ini? Sering. Lah, katanya kepada mereka semua. Siapakah ini? Siapa ini? Mereka itu siapa? Termasuk murid-murid, termasuk mereka yang mengikut Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ya. Apa kata Tuhan Yesus? Setiap orang yang mau mengikut aku. Saudara mau mengikut Tuhan Yesus? Mau. Iya. Setiap orang, ini bukan keluarga, pribadi. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Diriku mau jadi apa? Mau jadi pegawai negeri. Itu kalau diriku mau bagaimana? Mau punya suami yang setia, yang mendampingi, yang menuntun, yang membawa aku menjadi orang yang berguna di hadapan Tuhan. Saya kepengennya punya seorang suami yang memimpin saya dalam ibadah bersama dengan Tuhan. Itu kalau aku ya, kalau saya cita-cita saya dari pegawai negeri, menjadi pemimpin, mau jadi kepala sekolah. Itu cita-cita. Kalau aku, iya, saya tahu ada waktu-waktu yang tepat saya akan meraih itu. Setelah saya bertobat, saya tahu zaman itu saya pasti akan lulus. Tapi saya menyangkal diri saya. Tuhan bilang bukan di situ bagian. Ya, kalau kau paksakan itu akan bisa. Kau paksakan akan bisa. Tapi karena kalaupun Tuhan katakan tidak, tapi kalau kita paksa, saya ingat tentang anak yang hilang itu. Sebenarnya itu bukan keinginan bapaknya memberikan hartanya kepada anaknya, tapi anaknya itu memaksa, berikanlah bagian yang untukmu itu kepadaku. Kasih itu membiarkan. Apakah Allah tidak mengasihi? Bapak itu tidak mengasihi anaknya? Mengasihi. Bapak itu mengasihi kita, tapi membiarkan. Kita paksakan Tuhan. Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Beda Tuhan izinkan dengan memang inilah kehendak Allah. Tapi belajar untuk menyangkal diri itu
Menyangkal diri itu dari sangkalan, menyangkal diri itu gak enak. Menolak keinginan itu tidak enak. Itu memang hobi kita, itu memang maunya kita, gak enak. Tapi menjadi murid apa tadi katanya? Ia harus menyangkal dirinya. Setiap orang yang mau mengikut aku, yang ikut itu sempurna, yang mau diikuti itu Yesus. Ya, mengikut Yesus. Masih ingat sejarah lagu Mengikut Yesus Keputusanku? Mengikut Yesus keputusanku. Ingat sejarahnya apa? Siapa penciptanya itu? Apa yang terjadi dengan dia? Semuanya habis. Bukan hanya keluarganya, tapi suami istrinya, anaknya, bahkan dia pun habis. Ya. Jadi kalau mau mengikut Tuhan Yesus itu menderita? Enggak juga. Bukankah Tuhan punya janji, aku akan memberkati engkau? Ada janji Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah apa? Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Orang yang menjadi murid dan yang dimuridkan itu, penyertaan Tuhan ada atas dia. Jangan kita berpikir bahwa sampai kali itu Tuhan Yesus ini taatnya sampai kali. Penyertaan Tuhan itu ada. Ada penyertaan Tuhan. Kalau kita mengikut Tuhan, melakukan firman Tuhan, tidak mungkin tidak ada penyertaan Tuhan. Penyertaanmu sempurna, kan gitu ya. Rancanganmu penuh adil, damai dan sejahtera. Damai dan sejahtera. Terus meski di dalam padanya, ya saya lupa liriknya. Tapi ini damai dan sejahtera itu akan ada. Ada sukacita yang melebihi. Kalau memang kita taat kepada firman Tuhan itu, janji Tuhan itu ada. Jadi bukan pikul sehari capek kali, menyangkal diri capek kali, menyangkal diri. Apakah saya tidak menikmati kesendirian saya? Saya menikmatinya. Apakah saya merasa gagal ketika saya tidak menjadi pegawai negeri? Kata kakak saya gini, kau lebih beruntung kau jadi hamba Tuhan daripada aku pegawai negeri. Apalagi pesawat belum pernah nih. Nah, eskalator pun dia nggak berani. Contohnya itu ya. Tapi Tuhan mengizinkan saya untuk bisa melihat negeri orang lain juga. Bukan sombong maksud saya ya. Iya. Apakah Tuhan tidak akan memberikan apa yang kuperlukan, apa yang kubutuhkan? Sekalipun pernah aku memiliki uang hanya 20.000 dalam dompetku. Ya, pernah. Tapi bukankah Tuhan punya janji bahwa aku akan mencukupi segala keperluanmu, akan kusumber segala berkat, akan memenuhi segala keperluanmu. Tuhan memberikan makan dan minum. Tuhan memberikan semuanya. Masih Tuhan izinkan beli baju, sekalipun baju itu adalah moja. Masih Tuhan berikan. Masih ada kok Tuhan berikan. Dan itu sukacita untuk melewatinya. Setiap saya mau pergi, tidak ada kendaraan itu, tidak ada minyaknya. Selalu ada minyaknya. Ada cukup selalu Tuhan berikan. Sekalipun gak ada kalung saya seperti apa, belum merak, selalu itu gantung di sini kan, gak ada begitu.
Justru lebih senang saya nggak pakai itu. Takut saya mau ikuti orang nanti kan gitu ya. Pakai nanti itu kalau lewat kita. Iya. Iya, masih itu saya enjoy kok. Saya bersuka cita. Bukan di situ letaknya tadi. Menyangkal diri. Sekalipun semuanya yang tidak mendapatkan itu, tapi Tuhan melebihkan apa yang berikan Tuhan berikan. Jadi menjadi seorang murid itu adalah yang mau mengikut aku, yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, tidak mengikuti keinginannya. Kalau memang itu tidak kata Tuhan, jangan paksa Tuhan. Tapi mereka datang, tapi izinkan Tuhan nanti makan nasi bagi ya. Iya. Yang kedua di sana adalah memikul salibnya. Setiap hari memikul salib. Bagaimana memikul salib ini? Saya lupa pula olahraganya ya. Yang digergajinya terlalu berat rasanya. Ada ikut Tuhan Yesus, iya langkah banci dengan rencana segala itu kan. Lo dari pagi ajari, kan situ. Terus lagi kan gitu ya, itu dulu ilustrasinya. Oke. Pikul lagi masih terlalu berat. Kalau ikut Tuhan ini, kalau kita ini nggak korupsi sikit-sikit nggak apa-apa lah. Saya ini bapak makanan berat, sahabat kak. Sudah tahu pengalaman ya bu? Aku entah apa caranya. Kalau dulu kita ada caranya kan gitu ya. Saya ingat karena ada pernah yang besar seperti itu. Bagaimana caranya? Nggak apa-apa, terlambat nggak ada apa-apa. Pikul salib. Kalau ngajar terlambat nggak masalah. Tuh, kalau fingerprint, jam 7 pas lewat setengah menit berapa detik pun potong gaji. Wow, cepat dong, cepat. Tapi kalau ke gereja, kalau ibadah, nggak fingerprint. Ada pula orang bilang, nggak apa-apa ibu pendeta kami itu nggak marah kok kalau kami terlambat katanya. Iya, itu anak-anak begitu. Nggak apa-apa kok, nggak marah kok. Ibu pendeta kami nggak marah kok kalau kami terlambat katanya. Menyangkal diri, bangun pagi itu harus bangun pagi supaya nggak terlambat. Mempersiapkan makanan besok mau perjamuan kasih. Kami harus bawa makanan, kami harus makan, kami harus bawa makanan lalu memasak. Bagaimana apa yang mau dimasak? Menyangkal diri, bangun pagi supaya kami bisa tertib belajar menjadi seorang murid, disciple, tertib. Apa disiplin ya, disiplin. Iya. Berkali gergaji lagi, tinggal setengah lagi ya. Sampai waktunya mau kepar, tak mau buka-buka, tarik naik, lesu, nggak sampai, baru dia pusing. Iya. Artinya apa? Kadang-kadang kita katakan bahwa menyangkal diri ini sulit bagi kita. Terlalu berat kita rasa untuk mengikuti Yesus ini. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Sebenarnya merdeka ikut Tuhan. Kalau kita lihat kembali kepada Lukas Yohanes pasal 8 tadi, ayat 32 itu, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Merdeka kita ikut Tuhan ini. Coba kami ikuti jalur Tuhan. Pasti kamu senang. Kalau bukan yang dari Tuhan, no way. Jangan, tidak. Ketika kita menerima di dunia Tuhan ini, kita akan enjoy, kita akan senang. Saya punya kenikmatan tersendiri ketika saya terdiri, tidak punya suami. Kami pulang pelayanan, ada Mama Beno gitu ya, ada Ibu Tiur gitu ya. Saya sudah bisa tidur norong. Mereka bilang apa? Dek, itu mereka masing-masing punya kenikmatan.
kenikmatan tersendiri. Tapi saya juga bisa menikmati akan hal itu, kesendirian itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya mari kita berpikir bahwa menyangkal diri itu kesalahan diri, itu bahasa karunya. Lah ikuti sudah-sudahnya, tapi mengikuti kehendak Allah itu sebenarnya nggak berat. Ya, berat kali untuk apa melepaskan rokok ini. Tadi disini Bapak dikasih ya, berat kali. Ya, kan nggak apa-apa, kan nggak dosa itu Pak. Orang ada boleh kita bilang dengan rokok kok, misalnya. Ya. Tapi berat kali kita tidak akan bisa melihat kehendak Tuhan. Surah-surah di batang dada sebelum tanah si indah, ada yang sihir dengan dosa dai. Berat ini, tapi berat ini kita yang buat. Ya, coba mau ikut Tuhan saja, kehendak Tuhan saya ikuti. Saya orang yang paling tulus. Saya lihat dulu itu, saya lihat ya, bukan bapak ibu tidak tulus ya, tapi saya melihat orang yang tulus dulu itu siapa coba di sini, Mama Lesman. Saya sangat menghormati iman, tulus kan, sangat tulus dia. Makanya kalau anaknya bertobat semua. Iya. Orang-orang yang diantarkan ke rumahnya pasangannya menjadi bertobat juga. Doanya ya didengar oleh Tuhan. Dia sangat tulus orangnya, nggak neko-neko. Beriman itu. Ya. Jadi dia sangat tulus. Bukan berarti saya mengatakan saudara tidak tulus, tapi saya melihat ini sangat-sangat. La bue kayak pengira. Iya, siap menyangkal diri. Supaya ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Ini untuk kita, untuk kenyamanan kita, untuk kesenangan kita, untuk kemerdekaan hidup kita bersama dengan Tuhan. Ya, kalau ada pendosa tadi di situ, nggak nyaman. Ya, bagi aku itu cocok nanti. Dah bintang yang aku pikir, lo nggak nyaman, be? Ya kan? Nggak nyaman. Kalau dia di situ belum nyakap merdeka, nggak nyakap tenang. Dalam jiwa itu nggak nyakap tenang. Apalagi bergaul dengan orang percaya. Ya, aku nggak mau bagi Bapak Jonah, dia nak Bapak dia rusuh. Maunya bagi Bapak Jonah, dia nak. Kau pernah. Misalnya, aku mau masuk di Kamena. Ya. Tapi kalau diikutinya yang ini pasti dia tenang juga ya. Ya. Mana lebih tenang? Ketika lepas dari dosa itu ataupun menyangkal diri itu daripada mengikuti dirinya sendiri Bapak Dika. Mana lebih damai sejahtera hati ini? Hah? Tuhan. Gimana? Menyangkal diri. Menyangkal diri itu lebih apa ya? Lebih damai sejahtera ya? Kalau kan menyangkal diri masih sesak rasa, lama pasien. Berarti pasangkan dulu di dunia. Tapi kalau kamu menyangkal diri, tidak mengikuti keinginan dulu, kalau itu tidak kata Tuhan, kamu pasti merasa sukacita. Ini akan terjadi. Meriah kalau mau geluh, ras Tuhan dai. Meriah kalau geluh Tuhan. Ya. Meriah kalau dari Tuhan. Ya. Ada orang nggak meriah rasa dari Tuhan. Wah kira ada suruh ibu pendeta kak. Iya, kan gitu ya. Suruh ibu pendeta kamu becok. Wah kiranya dari pulang ke sana gak meriah rasanya. Ini ada kejadian loh. Saya telepon. Gua sekian minggu gak kami lo tidak ikut ke ibu gereja. Datanglah dia gereja di minggu. Jualan dia sudah kalah. Murde. Tahu murde? Apa selesai murde ya? Berantakan. Jualannya tadi nggak terjual lah, rugi lah begini. Kan itu loh pasang gereja kata tuh. Siapa yang pasang dia kan begitu. Ini kalau memang tidak dari dirinya sendiri.
berikanlah diri kita untuk Tuhan, berikan waktu kita untuk Tuhan, pikiran kita semua, segenap hati kita. Belajar untuk menyangkal diri, memikul salib, rela menderita. Iya, rela menderita. Penderitaan yang kita alami ini pun akan membuat iman kita semakin bertumbuh. Rela menderita. Berat. Ditolak orang, iya, memikul salib. Iya, isi keluar kamera. 8 kali sia-sia, 6 kali sia-sia, kayak lebih besar. Kita bagi pencinta mencium, itu perkataan cium kita lebih besar lagi kayaknya dalam gereja. Itu pun cium kita kan? Keterlaluan kami itu. Kalau pergi gereja kita ke bagi kamera, cium kita langsung kan? Aku lantai pulang kali-kali itu semua saya bilang orang percaya nggak mau berkali-kali, tapi berkali-kali. Lihat kita berkali-kali, tapi lah kata meriah seperti tadi kumpulan orang fasik tidak tahan dalam kumpulan orang benar. Kumpulan orang benar lalu tahan dalam kumpulan orang fasik. Oh iya kita lalu tahan. Lo kat meriah. Kalau mereka kat meriah harus lagi kita kendai, lo mereka sakit. Iya ya. Iya, ayo PA Manuel, ayo kita pelayanan Manuel, tujuan kita bagaimana, ayo berdoa. Aku lah bu, ini apa dulu lah sentuh lah, sakit di kami. Sarawani. Hah? Iya. Sebenarnya kita ini kalau memang mengikut Tuhan, siap memikul salib sekalipun berat. Limpedahim kudai, kutalimkan. Guna kemuliaan di batandai. Ya. Jadi mari kita belajar untuk ini, supaya Tuhan akan ayat 14, pasal 14, Lukas pasal 14, coba kita lihat. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kodina, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya. Bagaimana tidak melepaskan dirinya? Harus, ini kan ada mama ini kali bubu sini ya. Ada baru kerjanya dulu harus pagi-pagi. Kami memandu, tidak pagi misalnya. Ini contoh ini. Kami kali buat suatu berdaya harus diabati, harus bagaimana begini dan begini dan begini. Ya. Melepaskan diri tadi. Lagi akan hormati, ada di bawah dihormati begini. Hormati kami kopi di mana makhluk, ada makhluk. Bagi makhluk mentar kelak. Dia nanti begini pegang beli saya ada foto lakukan belum di buat dia punya betul. Ya, pesta misalnya kita mentar pada waktu sih, ya. Adalah kamcik petir sekamcik, malah tak mau kudun, teh membela ini dua kali kita, cocok ni kamu. Lama, iya. Bukan kita tak menghormati mereka bikin makan minumnya bagus, bikin tempat duduknya bagus. Ini aku perampe di unti. Saya ingin dulu ada itu Pulau Laura dulu bilang tahu itu dulu kan kami tetangga dari dulu di depan Pulau Laura gitu. Saya bisa sampai ke jalan kau ini, gue pernah itu ini. Karena kan keras dan berkah ini, mengkengkang. Dari negara parah ini, belas negara kita kemudian ada belah ini. Kita langsung potong cara begini. Ini orang kalau kan, saya ingat kali itu waktu kami bertetangga cerita dia. Aku bisa tanya kapal kalau ada bulan ini, kan bulan itu katanya. Contoh, dari mana kita bertobat kalau ini supaya kalau kita melayani kali bubu anak kita semua bagus nih makanannya. Jadi saya pernah kalau mencuri bertukar panggil dulu, misalnya isi, tapi saya lah kami itu ya. Bayarnya mahal-mahal.
Kadang-kadang si muda-mudai. Minta dulu Rika. Tolong dulu. Ini iklan ini. Sebentar dulu ya. Inilah kami protokol kepada undang lu bisa renang. Teh ada bilang siap minumannya aqua 1 kotak. Elang, linkin capek, belas sekali tak berapa. Nanda di mana bakal lu? Kalau mau berangkat ya jadi artinya dari sampai minggu salib tak pun semuanya artinya rela kita menderita. Berbeda dengan orang lain. Sebagaimana anak Tuhan itu menjadi orang-orang yang memang mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Pikul salib artinya itu Tuhan Yesus sudah memikul salib dan menderita di kayu salib. Salib kita itu apa? Adalah penderitaan untuk mengikut Tuhan. Tidak berdosa, tidak kompromi, tidak bersama dengan dunia itu. Dunia ini, itu artinya memikul salib. Sekalipun ditolak orang, sekalipun karena keperbedaan kita itu, orang lain mengucilkan kita. Jadi ini harus bagaimana kita memikul salib ini. Tentu kalau firman Tuhan berakal, tentu kalau kita sudah percaya sungguh-sungguh kepadanya, tentu kalau kita mengakui ketuhanannya, Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan, Dia segalanya bagiku. Dia adalah Tuhanku. Itu yang membuat kita bisa merdeka di dalam Tuhan untuk mengikut Dia. Sekali lagi kita baca firman Tuhan itu, katanya kepada mereka semua. Nanti kita merenungkan ini seolah-olah Tuhan berbicara kepada kita. Bukan seolah-olah, memang Tuhan berbicara kepada saudara dan saya hari ini. Setiap orang, kalau setiap orang yang kita pakai ganti nama-nama kita, misalnya, atau pakai saya yang mau mengikut Dia, saya harus menyangkal diri saya, memikul salib saya setiap hari dan mengikut Dia, mengikut Tuhan Yesus. Ya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Raja, sebagai Bapa, ketuhanannya itu, Tuhan itu artinya Tuhan. Dari kata Tuhan, Tuhan ini kita adalah hamba. Saudara dan saya adalah hamba. Hamba itu harus tunduk kepada Tuhannya, mengikut Dia. Mengikut Tuhan berarti kemana Tuhan ke situ kita. Apa kata Tuhan Yesus, itulah yang kita lakukan. Kiri katanya kiri, kanan katanya kanan, maju katanya maju, berdiri tetap. Artinya di sana ada perkataan Tuhan. Bagaimana syarat-syarat untuk menjadi murid Tuhan tadi? Yang pertama di sana adalah menyangkal dirinya, mengikut Dia. Mengikut itu berarti percaya, mengakui, mengikut Yesus. Ya, mengikut Yesus. Tentu kalau kita percaya baru bisa kita ikut. Mengikut Dia. Setiap orang yang mau mengikut aku, yang mau mengikut Dia, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mengikut aku yang kedua itu adalah tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Ini yang Tuhan ingatkan bagi kita, menjadi murid. Ya, saya berharap kita bisa menjadi murid, menjadi murid Tuhan, menjadi murid Yesus yang sejati, yang tulus, tanpa paksaan, supaya kita berbahagia.
Menjadi murid itu ada ujiannya. Pertama dulu supaya jadi murid itu apa? Daftar. Ya, daftar dulu kan. Seleksinya ada? Ada seleksinya. Seleksinya untuk murid Tuhan Yesus itu apa? Percaya kepada Yesus, mau meninggalkan dosa, jadi murid, belajar terus, harus menyangkal diri, memikul salib, tak sampai mati. Itu memang menjadi murid Tuhan. Payah kan memang? Payah? Payah telah. Makanya waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu kemudian dia khotbah, dia banyak payah kali pengikut Tuhan Yesus ini, banyak yang mengundurkan diri. Itu catatannya. Yohanes pasal berapa? Pasal 6 itu kayaknya. Banyak orang yang mengundurkan diri. Romeo katanya, padahal dia beruntungan, mundur sajalah. Itu katanya. Tapi Pak Petrus bilang apa? Perkataanmu ialah perkataan yang kekal. Ini yang bisa kita mendapatkannya. Perkataanmu adalah perkataan yang hidup kekal. Bagaimana kami tidak mengikut engkau? Kalau kita mengerti bahwa perkataan Yesus itu perkataan hidup yang kekal dan membawa kepada hidup yang kekal, kita akan berani untuk mengikut Tuhan. Ikut Tuhan juga bukan berarti kere kali, enggak. Jangan kali pikir kere kali adalah Tuhan ini, enggak. Iya, orang Tuhan, anak Tuhan bisa berhasil. Anak Tuhan juga bisa didapatkan. Anak Tuhan juga bisa menjadi pemimpin. Jangan menganggap kalau ikut Tuhan Yesus itu tak kali nggak bisa kita maju. Nggak bisa. Orang percaya bisa maju. Ya, Rani ini dulu dari kampung Antara, kayak pengen iya, iya betul, iya, iya. Tapi bagaimana Tuhan memimpin hidupnya? Bagaimana dia hari ini bisa memimpin pengajar, membuat kita bisa bernyanyi dengan enak? Coba kalau saya nyanyi nggak pakai musik, setelah sekian lama kita nggak pakai musik, kita nyanyi pakai musik kan? Tuhan bisa membuat kita pintar. Tuhan bisa membuat kita maju. Tapi mari Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan takut untuk mengikut Tuhan. Jangan takut untuk menyangkal diri. Jangan takut untuk memikul salib. Ya. Di bumi ini pun Tuhan peliharakan. Di bumi ini pun Tuhan buat kita bisa berhasil. Oleh karena Tuhan. Ya. Bagaimana saudara Tuhan berkati? Tapi kalau kita ini memang mau tidak menyangkal diri, tidak memikul salib, bagi-bagi alat untuk kami. Bahkan kami tidak bisa menikmati hidup itu. Banyak pun uang itu tidak bisa kami nikmati. Banyak pun uang itu. Maka saya bisa melihat orang yang banyak uangnya, tapi dia tidak bisa menikmati uangnya itu. Celitnya minta ampun. Makan di luar pun kadang-kadang celit kali, nggak berhitung sekali. Untuk dirinya pun dia celit. Makanya banyak uangnya yang hilang. Atau lagi di mana uangnya itu disimpannya. Ya, ini lebih berbahaya lagi kan begitu ya. Maka mari kita datang kepada Tuhan, merdekalah hidup kita ini, mengikut Tuhan keputusanku. Aku siap mengikut Tuhan, aku siap menyangkal diri, aku harus pikul salib. Amin dia aku susah. Ibrahim adalah pula sekalipun aku menderita, aku tetap ikut Yesus. Inilah buat lagu Novika itu. Amin dia aku susah. Apa pakai? Tenang. Saya ku ikut kebutuhanku. Gedang-gedang geluhku. Ku ikut kebutuhanku. Gedang-gedang geluhku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau ada firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami berdoa supaya firman-Mu ini sungguh-sungguh menembus ke dalam hati kami, tinggal di dalam hati kami, hidup di dalam hati kami, bekerja dalam hidup kami.
sehingga kami ini Tuhan menjadi murid Tuhan yang sejati. Itulah yang Tuhan mau. Engkau menginginkan Tuhan supaya kami semua menjadi murid Tuhan. Itulah pesan, itulah amanat Tuhan, supaya semua bangsa menjadi muridku. Itu kata Tuhan. Kami Tuhan rindu menjadi murid Tuhan. Ajari kami, tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh leluasa untuk mengikut Tuhan. Sungguh-sungguh kami Tuhan dimerdekakan dalam hidup mengikut Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu. Kami bersyukur biarlah setiap kami boleh mendengar firman ini, bukan hanya mendengar, tapi sungguh punya komitmen untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.